Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu sama Ibu Siti Zubaidah, guru mata pelajaran kimia di SMA Islam An-Nizam, Medan. Gimana kabarnya anak-anak Ibu semua? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini kita akan belajar kimia yang pastinya sangat seru untuk dipelajari. Oke, minggu lalu kita udah ada bahas sedikit tentang ikatan kimia ya. Dimana minggu lalu kita udah bahas tentang pengantar ikatan kimia, terus kita juga udah belajar tentang susunan elektron stabil gitu. Nah, sekarang kita mau lanjut materi tentang ikatan kimia, dimana di sini yang kita bahas itu adalah jenis-jenis ikatan kimia. Nah, di sini yang mau kita bahas ada dua jenis ikatan kimia, yaitu ikatan ion dan ikatan kovalen gitu. Oke, kita lanjut langsung aja masuk ke yang pertama, yaitu ikatan ion, di mana ikatan ion ini dia juga sering disebut sebagai ikatan elektrovalen. Jadi di beberapa buku itu dia disebutkan sebagai ikatan elektrovalen. Jadi nggak usah bingung ya kalau misalnya ada apa nih kok ada elektrovalen gitu. Itu sama aja sama ikatan ion gitu. Nah, ikatan ion atau elektrovalen ini merupakan ikatan yang terjadi antara atom-atom logam dengan atom-atom non-logam gitu. Jadi dia dari golongan logam berikatan dengan atom-atom yang bergolongan non-logam gitu. Nah, prinsip dasar dari ikatan ion atau ikatan elektrovalen ini adalah serah terima elektron. Jadi ikatannya itu terjadi karena adanya serah terima elektron. Di mana ikatan logam ini dia akan melepaskan elektron dan membentuk ion positif. Kemudian senyawa atau unsur non-logamnya ini dia akan menerima elektron dengan membentuk ion negatif gitu. Jadi tadi ikatan ion merupakan ikatan yang terjadi antara atom-atom golongan logam dengan atom-atom golongan non-logam, di mana prinsip dari ikatannya itu adalah serah terima elektron, di mana golongan logam akan membentuk ion positif melepaskan elektron, kemudian ion atau atom non-logamnya dia akan membentuk ion negatif dan menerima elektron gitu. Jadi ada yang menyerahkan, ada yang menerima gitu. Oke, untuk lebih jelasnya kita di sini ada contoh. Jadi kita langsung masuk ke contohnya aja. Di sini ada atom kalsium Ca dengan nomor atom 20. Kalau misalnya kita belum hafal golongannya, bisa kita konfigurasikan ya. 2882. Kalau misalnya kita udah hafal golongannya, ingat aja Ca itu golongan 2A. Berarti elektron valensinya, jadi yang di sini yang kita perhatikan di ikatan kimia itu adalah elektron valensinya, gitu ya. Elektron valensinya 2. Nah, kalau elektron valensinya 2 berarti dia golongan logam, ya kan? Kemarin kita udah bahas ya tentang golongan logam dan golongan non logam. Nah, di sini dia elektron valensinya 2, maka dia akan melepaskan 2 elektronnya. Kalau dia melepas 2 elektron, pasti otomatis dia akan membentuk ion positif gitu. Positif berapa? Positif 2, sesuai berapa yang dilepaskan gitu. Kemudian di sini dia disuruh berikatan dengan atom F fluor dengan nomor atom 9. Sama ya, kita konfigurasikan juga. Konfigurasinya itu adalah 27. Nah, kalau kita lihat elektron valensinya itu adalah 7. Ingat, susunan elektron stabil, atom dikatakan stabil kalau misalnya elektronnya itu ada 8, ya kan? Nah, di sini elektronnya ada 7, berarti dia membutuhkan 1 elektron lagi supaya bisa stabil. Maka dia membutuhkan 1 elektron, dia akan membentuk ion negatif. Negatifnya negatif berapa? Pastinya negatif 1, karena dia hanya membutuhkan 1 elektron gitu. Nah, maka ketika Ca dan F ini dia akan membentuk ikatan, reaksinya seperti ini. Jadi Ca2 positif, ya kan? Ca2 positif karena dia melepas 2 elektron, ditambah 2F negatif. 2F negatif, F-nya negatif 1. Kenapa bisa 2, Bu? Supaya bisa stabil. Yang di sini ini dia 2 positif. Yang di sini cuma 1 negatif. Ketika suatu atom berikatan dan membentuk suatu senyawa dan senyawanya itu netral, ya, ini senyawa netral, dia tidak bermuatan. Jadi muatannya harus disetarakan dulu. Jadi harus disamakan muatannya jumlahnya. Nah, di sini positif 2, di sini awalnya kalau misalnya kita nggak dikasih 2 di depannya, awalnya cuma 1.
maka positif 2 ditambah negatif 1 itu masih ada positif 1, masih ada muatannya, ya kan? Maka di sini harus kita kali 2 supaya apa? Supaya negatifnya jadi 2 juga, gitu. Jadi positif 2 ditambah negatif 2, hasilnya 0, ya kan? Maka hasilnya adalah CaF2. Ca-nya 1, F-nya ada 2. Maka Ca dan F ketika berikatan dia akan menghasilkan CaF2 dan ikatannya adalah ikatan ionik. Dilihat dari di sini ya, ada ion positif dan ion negatifnya, gitu. Nah, ada cara cepat sebenarnya untuk menentukan senyawa yang dihasilkan dari ikatan ionik ini, gitu. Caranya tinggal kita lihat aja. Tadi kita udah tahu ya ionnya itu ion apa aja. Ca tadi ionnya adalah Ca2 positif, sedangkan F ionnya adalah F negatif. Yang kita lihat adalah muatannya. Di sini Ca muatannya 2 positif, sedangkan F muatannya 1 negatif. Caranya adalah tinggal kita kali silang. Jadi Ca2 positif dikalikan 1 karena muatan F di sini 1 negatif ya. Jadi yang 2 dikali 1, kemudian F negatifnya ini dikali 2, gitu. Karena dia negatif 1 tapi Ca-nya ada 2, gitu. Jadi dikali silang. Jadi Ca-nya dikali 1, F-nya dikali 2. Maka hasilnya adalah Ca2, di sini CaF2. Jadi Ca-nya 1, F-nya ada 2. Gitu. Oke? Jadi ini cara cepat untuk menentukan senyawa hasil dari ikatan ionik tersebut, gitu. Bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya yang kita bahas di sini adalah ikatan kovalen. Tadi ikatan elektrovalen, sekarang ikatan kovalen. Beda ya. Nah, ikatan kovalen di sini kita lihat merupakan ikatan yang terjadi antara unsur-unsur non-logam dengan unsur-unsur yang juga non-logam. Jadi dia antar sesama non-logam, gitu. Jadi antara golongan 4 sampai 7, gitu ya. Nah, prinsip dasar dari ikatan kovalen ini adalah penggunaan elektron secara bersama. Jadi ikatan kovalen ini terjadi karena adanya penggunaan elektron secara bersama. Kenapa mereka menggunakan elektron secara bersama? Karena mereka sama-sama berasal dari unsur-unsur yang merupakan golongan non-logam. Di mana golongan non-logam kita tahu kemarin udah dibahas, itu membutuhkan elektron supaya bisa stabil. Dia cenderung menerima elektron, gitu. Nah, karena atom-atom dari golongan non-logam sama-sama membutuhkan elektron, maka untuk bisa stabil, ikatan yang terbentuk antara atom-atom non-logam tersebut adalah dengan menggunakan elektronnya secara bersama-sama. Jadi istilah gampangnya nih mereka patungan, gitu. Jadi mereka patungan supaya bisa sama-sama stabil, gitu. Nah, untuk lebih gampangnya di sini udah ada contohnya. Kita lihat di sini kita suruh membuat ikatan antara C dan F. Di mana C di sini dia memiliki nomor atom 6. Seperti biasa kita konfigurasikan dulu ya. 2, 4 konfigurasinya. Ingat tadi kalau misalnya untuk stabil, suatu atom untuk stabil perlu elektron 8. Ya kan? Kemarin juga udah kita bahas. Maka karena dia elektron valensinya 4, dia membutuhkan 4 elektron lagi supaya bisa stabil, gitu. Kemudian dia mau berikatan dengan F, atom fluor, dengan nomor atom 9. Sama ya, kita konfigurasikan dulu. 2, 7. Berarti dia membutuhkan 1 elektron lagi untuk bisa stabil, ya kan? Jadi C membutuhkan 4 elektron, F membutuhkan 1 elektron. Nah, di sini cara penentuan ikatannya itu adalah dengan menggambarkan struktur Lewisnya. Kemarin kita udah belajar cara penggambaran struktur Lewis ya, di mana struktur Lewis itu dia digambarkan dengan menuliskan unsur atau lambang unsurnya, kemudian dikelilingi dengan elektron-elektron valensinya, gitu. Nah, di sini kita lihat yang C dia membutuhkan 4 elektron lagi, yang F hanya membutuhkan 1 lagi. Maka yang jadi pusat itu adalah atom yang membutuhkan elektron lebih banyak. Di sini yang membutuhkan elektron lebih banyak adalah C, berarti C-nya lah yang menjadi atom pusat, gitu. Jadi C kita letakkan di tengah, kemudian kita buat elektronnya, ya kan? C elektron valensinya 4, berarti kita buat 4. Kemudian dia berikatan dengan F. Pertama, kalau misalnya 1 kita buat F-nya di sini.
Ya kan? Jadi inilah ikatan antara C dan F. Kita lihat di sini elektron F jadi berapa? Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah stabil ya. Nah, sekarang kita lihat ini tadi baru berikatan dengan 1F. Kalau misalnya yang 3 ini belum kita buat, berarti kita hitung elektron C itu jadi 1, 2, 3, 4, 5. Masih 5 elektron, belum stabil karena dia butuh 8 elektron supaya bisa stabil. Maka berikatanlah dia dengan F yang lain. Gitu. Kita lihat F-nya ini sama ya, dia udah 8 elektronnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sedangkan C-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih butuh 2 elektron lagi supaya bisa stabil. Maka yang 2 itu masing-masing digunakan F berikatan dengan masing-masing F. Nah, di sini C-nya itu dia hanya menyumbangkan 1 elektron, walaupun dia butuhnya 4 ya sebenarnya. Dia hanya menyumbangkan 1 elektron untuk masing-masing F. Kenapa, Bu? Karena kalau misalnya prinsip dari ikatan kovalen tadi kan penggunaan elektron secara bersama atau istilah gampangnya tadi patungan ya kan. Seperti kita kalau misalnya mau patungan pasti kita mau adil. Ya kan? Kalau misalnya kita mau patungannya 10.000, maka teman yang lain juga harus ngasih 10.000. Nah, sama dengan ikatan kovalen juga, kalau misalnya satu atom, misal F yang ini, satu atom dia hanya menyumbangkan 1 elektronnya, maka atom yang lain juga hanya akan menyumbangkan 1 elektron, nggak lebih. Jadi jumlah elektron yang disumbangkan masing-masing atom itu harus sama jumlahnya. Kalau F-nya menyumbangkan 1, maka C-nya juga akan menyumbangkan 1. Nah, F-nya di sini kenapa hanya menyumbangkan 1, Bu? Karena dia cuma butuh 1 elektron. Dia cuma butuh 1 elektron, maka dia hanya akan menyumbangkan 1 elektronnya. Sedangkan C di sini membutuhkan 4 elektron. Maka dia akan berikatan dengan 4 atom F yang lain. Gitu. Karena masing-masing F dia hanya bisa menyumbangkan 1 elektron aja, karena dia hanya membutuhkan 1 elektron. Gitu. Maka si C-nya akan menyumbangkan masing-masing elektronnya ke 4 atom F yang lain. Gitu. Jadi masing-masing F-nya hanya mendapatkan 1 elektron dari si C ini. Gitu. Jadi dia harus adil. Yang satu memberikan 1 elektron, maka atom yang lain juga harus memberikan 1 elektron, nggak lebih, nggak kurang. Gitu. Oke? Maka kalau kita lihat di sini, sekarang kita hitung jumlah elektron dari si C-nya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah ada 8 elektron, maka dia udah stabil ya. Nah, kalau kita tuliskan nih rumus molekulnya, maka dia jadi CF4. Di sini C-nya 1, F-nya ada 1, 2, 3, 4. CF4 gitu. Oke? Nah, sama seperti yang ion tadi, ada cara cepat untuk menentukan senyawa hasil dari ikatan kovalen ini gitu. Caranya juga sama, tinggal kita lihat aja elektron yang dibutuhkan masing-masing atom itu berapa gitu. Nah, di sini C-nya kita lihat tadi dia membutuhkan 4 elektron, ya kan? Dia membutuhkan 4 elektron dan F-nya hanya membutuhkan 1 elektron. Ya kan? Nah, sama seperti tadi tinggal kita kali silang aja. Yang butuh 4 elektron kita kalikan 1. Yang butuh 1 elektron kita kali 4. Maka di sini C-nya 1, F-nya 4. Jadilah CF4. Ini cara cepatnya. Gitu, oke? Tapi untuk penjabarannya ini harus digambarkan struktur Lewis dari masing-masing atomnya. Maka ikatan antara C, atom C dengan atom F, ini hasilnya adalah CF4 dengan ikatan kovalen. Kenapa kovalen? Karena mereka sama-sama berasal dari golongan non-logam gitu. Oke, jadi udah bisa dibedakan ya antara ikatan ion dengan ikatan kovalen gitu. Sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Sampai ketemu di video pembelajaran yang berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.